Ar terbangun dari tidur panjangnya saat mendengar suara gemericik air di kamar mandi. Kepalanya terasa pusing mungkin karena dia tidur terlalu sore. Dan saat melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 9 malam, Ar terperanjat kaget. Astaga! Ar langsung bangkit dari tempat tidur. Jangan lupakan jika setiap bangun tidur Ar pasti menggunakan kaos kebesaran milik suaminya, seolah ini adalah perhatian kecil dari Lian untuknya agar tidak kedinginan. Permainannya tadi membuat dia kelelahan sampai tertidur. Padahal Ar tahu jika malam ini dia seharusnya pergi makan malam bersama keluarga suaminya yang baru pulang dari luar negeri. Ar menggigit kuku-kukunya, dia tegang sekaligus takut memiliki kesan buruk di mata mertuanya, apalagi ini adalah pertemuan pertamanya tapi Ar malah tidak datang. Ya Tuhan, bagaimana ini? Ar semakin panik. Sampai akhirnya terdengar suara langkah kaki, yang tak lain adalah Lian yang baru selesai mandi. Kenapa? Lian melingkarkan tangannya di pinggang Ar. Ar melepaskannya, dia mendudukkan bokongnya di tempat tidur. Kenapa tidak membangunkan? Ar kesal. Lian menaikkan sebelah alisnya ke atas, bingung dengan wajah kesal istrinya yang tiba-tiba. Bagaimana mungkin aku membangunkan istriku yang kelelahan? Sudahlah, cepat mandi, kita akan garis bawah, ucap Lian terhenti karena Ar menyela ucapannya. Seharusnya kamu bangunin aku, kalau kayak gini kan aku malu sama keluarga kamu. Ar mengatakan kekesalannya. Dan Lian yang melihat pertama kalinya Ar marah padanya itu nampak tersenyum kecil. Alih-alih ikut kesal, Lian malah berjalan mendekati sang istri, lalu kembali memeluk Ar lagi. Lepaskan, aku sedang kesal. Ar kembali melepaskan pelukan Lian. Dan bukannya membuat Lian menjauh, tapi pria itu malah sibuk menciumi leher Ar dan itu membuat mood Ar yang sedang turun menjadi naik dengan rasa marah yang cukup besar. Aku bilang lepaskan ya, lepaskan. Kesal Ar sambil berdiri. Kamu kenapa? Tanya Lian masih ingin menggoda istrinya. Kenapa? Kamu bilang kenapa? Aku bangun telat kenapa? Dasar ya. Ar mengacak rambutnya frustasi. Dan Lian yang melihat itu semakin dibuat bertambah bingung. Istrinya benar-benar marah tanpa alasan. Sudahlah, jangan marah, kita sebentar lagi berangkat, ayo mandi dulu. Lian bangkit dari duduknya, melewati Ar dengan handuk tipis yang menutupi bagian pinggangnya saja. Ar melihat Lian yang sedang mengambil pakaian ganti itu, dan itu membuatnya semakin kesal karena Lian mengabaikannya, padahal Ar sekarang sedang ketakutan karena takut tidak disukai oleh mertuanya nanti. Kesal yang berkepanjangan, Ar bete, dia langsung mengambil ponselnya dan memilih bermain ponsel. Kenapa masih santai? Ayo cepat mandi, kita akan telat nanti, kata Lian sambil mendekati Ar dengan pakaian ganti yang di tangannya. Ar tidak menjawab, dia memilih fokus pada layar ponselnya dan mengabaikan tatapan Lian yang kini terarah pada pahanya yang memang terbuka. Tiba-tiba, Mommy, ayo kita berangkat. Willy tiba-tiba datang dengan pakaiannya yang sudah rapih. Mendengar suara Willy, Ar bangkit dari tempat tidurnya dan mendekati putranya yang sudah sangat tampan itu. Kita tidak jadi sayang. Dedimu membuat Mommy tertidur pulas, ucap Ar melirik tajam Lian. Mommy, nenek sudah menelpon, dia bilang sebentar lagi dia sampai, kata Willy lagi. Membuat Ar menghembuskan nafasnya panjang. Bagaimana dia menjelaskannya jika jam sudah menunjukkan pukul 9 dan itu sudah terlalu larut dan telat. Mommy, cepatlah mandi, kita berangkat, kata Lian ikut menimpali. Ar kesal, dia berjalan mendekati Lian. Tapi baru saja Ar akan memberikan rasa kesalnya, tiba-tiba Lian mengatakan sesuatu. Jam di dinding mati, lihat ponselmu, kata Lian. Ar melongo,
Dia melihat ponselnya dan betapa kagetnya dia melihat ponselnya yang masih menunjukkan jam 7 kurang. Melihat ekspresi Ar yang kaget, Lian hanya tersenyum kecil, lalu mendekati sang istri dengan senyuman puasnya. "Cepat mandi, aku akan menunggu kamu di bawah," kata Lian lalu pergi meninggalkan Ar dengan membawa Willy yang berjalan bersamanya. Ar menggigit bibir bawahnya pelan, emosinya sekarang bertambah, bisa-bisanya Lian mengerjainya dan tidak mengatakan kebenarannya jika jam dinding itu sebenarnya mati. "Ar, nyebelin," teriak Ar kesal. "Mommy mandi bukan teriak." Suara Willy terdengar di luar kamar, membuat Ar menarik nafasnya panjang lalu menghembuskan nafasnya lagi dengan kasar. "Dasar garis bawah," ucap Ar menggantung. "Belum mandi lagi? Astaga, San, momimu ingin dimandikan." Suara Lian terdengar di ambang pintu. "Wah, mommy mau jadi bayi lagi," balas Willy sambil tersenyum. "Mommy apa ingin dimandikan?" Lanjut Willy berjalan mendekati mominya. "Ah tidak sayang, mommy akan mandi sendiri, kalian tunggu di bawah saja, mommy hanya sebentar," kata Ar berjalan cepat masuk ke kamar mandi. Lian dan Willy yang melihat Ar masuk ke kamar mandi saling melirik. "Bagaimana menurut Daddy?" tanya Willy. "Momimu menggemaskan bukan?" jawab Lian sambil melirik putranya. Apa mommy akan memberikan aku adik bayi?" tanya Willy. Dan Lian mengangguk cepat. "Tentu saja, Daddy akan memberikan 11 adik untukmu," balas Lian lagi, membuat Willy berawau dengan wajah imutnya yang menggemaskan. "Aku tidak sabar menunggu 11 adikku. Mobil-mobilanku harus banyak, Daddy, kita harus beli mainan lagi," kata Willy lagi. Lian menggelengkan kepalanya, mungkin Willy berpikiran jika semua adiknya berjenis kelamin laki-laki, tapi untuk Lian dia ingin juga memiliki bayi cantik yang nantinya akan menjadi putri-putri kesayangannya. Beberapa saat berlalu, Ar menuruni tangga dengan cepat, dan hal itu dilihat oleh Willy dan Lian. "Mommy cantik," puji Willy. "So seksi," timpal Lian. "Ayo kita berangkat," ucap Ar mendekati suami dan putranya. "Kita membawa Princess Daddy," kata Willy sambil berjalan mendekati mobil, masing-masing tangannya berpegangan dengan tangan mommy Daddy-nya. Ar hanya tersenyum menanggapi pujian manis yang selalu keluar dari bibir dua pria yang menjadi kehidupannya sekarang itu. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, sepanjang perjalanan tidak banyak yang mereka bicarakan, hanya terdengar suara Willy yang ada di samping Ar terus mengatakan jika neneknya itu galak dan juga bawel. Sesampainya di tempat yang dijanjikan, Ar dan Willy turun, begitupun dengan Lian. "Jangan khawatir, mereka akan menerimamu," kata Lian di telinga Ar. "Aku harap juga begitu," bisik Ar, lalu ketiganya mulai berjalan masuk ke dalam restoran. Di ruangan VIP terlihat sebuah meja, Ar, Lian dan Willy duduk di sofa yang sama, menghadap sepasang suami istri parubaya. "Jadi ini istri barumu?" suara Mama Lian terdengar. "Iya, kenalkan namanya Arliana," jelas Lian memperkenalkan Ar. "Nama yang bagus, sudah tua ya? 30 tahun lebih kan?" Suara Mama Lian kembali terdengar, membuat Ar yang akan mengeluarkan suaranya untuk memperkenalkan dirinya itu menjadi takut. Dia takut mertuanya menolak kehadirannya di hidup putranya. "Sayang, perkenalkan dirimu pada Mama dan Papa," kata Lian. "Nama saya Arma." Meski dengan gugup tapi akhirnya Ar bisa mengeluarkan suaranya. "Seleramu memang tidak jelas Lian, dulu kau mengambil jala Asteris G dan mendapatkan bocah ingusan itu,
Sekarang kau juga membawa wanita dewasa seperti dia untuk dikenalkan pada kami, dan papa yakin jika wanita itu adalah wanita kalangan bawah yang miskin, kau memang tidak pernah bisa memberikan gadis yang jelas untuk kami banggakan kepada keluarga. Bukan suara Mama Lian lagi, tapi suara Papa Lian yang nampak dingin dan terlihat tidak menyukai Ar ataupun Willy. Begitulah sikap orang tuanya yang selalu mementingkan egonya, padahal apa pentingnya pendapat orang? Toh dia sendiri yang merasakan bahagia atau tidaknya, kenapa orang lain harus ikut campur dengan kebahagiaannya? Aku menghormati Papa, tapi jika Papa menghina istriku maka maaf, aku tidak bisa memaafkan Papa, kata Lian. Dia tidak mau melihat Ar direndahkan. Penyesalan di masa lalunya masih dia simpan, di mana Lian yang dulu hanya diam saja saat melihat istrinya yaitu Ibu Willy dihina orang tuanya. Tapi untuk sekarang dia tidak akan kembali bodoh. Jika bukan dia yang membela istrinya maka siapa lagi yang akan melindungi istrinya, begitu pemikirannya. Kau memilih dia dibandingkan Mama dan Papa? Mama Lian menatap putranya dengan kecewa. Ar yang merasakan aura tidak enak itu memberikan Willy ponsel, dan membiarkan Willy menonton film kartun mobil-mobil saja. Ia tidak mau membuat Willy sawan dengan kata-kata yang tidak pantas didengar anak kecil. Tangan Ar memegang tangan Willy, memeluknya dan juga menciumnya. Jantungnya berdetak kencang. Mungkin inilah perasaan peran-peran novel yang selalu dia baca saat peran wanitanya selalu tertindas karena hinaan mertuanya. Berhenti mengatakan itu, Ma. Aku tidak ingin menjauhi kalian ataupun memilih di antara kalian. Cukup masalah Rania yang kalian ikut campuri sampai membuat dia ketakutan. Tidak untuk Ar, dia istriku, dan selamanya akan tetap begitu meski Mama dan Papa tidak setuju sekalipun, tegas Lian. Ar sedikit kaget mendengar nama almarhum istri pertamanya Lian itu. Jika benar istrinya Lian ketakutan, Ar penasaran seperti apa galaknya mertuanya. Mama nggak niat makan, Pa. Ayo kita pergi. Mama Eliza langsung berdiri. Bukan hanya Mama saja, tapi Papa juga tidak mau makan bersama anak yang tidak patuh ini. Papa Max ikut berdiri. Ar yang melihat itu cukup kaget, dan bisa ditebak jika setelah ini mereka mengharapkan momen di mana Lian meminta Mama dan Papanya untuk tetap duduk bersamanya. Apa salahnya menjadi orang miskin? Kenapa Mama ingin memiliki menantu yang kaya? Apa menantu kaya bisa menjamin jika kehidupan anak Mama dan Papa bisa bahagia? Ar yang sedari tadi diam mengeluarkan suaranya. Dia tidak tahan untuk diam saja. Meski pertanyaannya itu tidak sopan, tapi Ar ingin mendapatkan jawaban dari semua pertanyaannya itu. Banyak sekali novel atau film yang dia tonton dan baca, dan semua itu rata-rata memiliki mertua yang galak, dan Ar tidak bisa menahan rasa penasarannya akan tanggapan para mertua di kehidupan nyata yang menolak menantunya hanya karena miskin. Wow, ternyata selain miskin kau juga tidak punya tata krama ya. Mama Eliza menatap sinis Ar. Tapi Ar malah mendekati mertuanya dengan wajah yang sama dinginnya. Aku bertanya baik-baik loh, Ma. Aku bertanya kenapa Mama menolak karena aku miskin. Apa ada kamus yang mengatakan jika orang miskin tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk keluarganya? Atau penolakan untuk memiliki menantu yang berasal dari keluarga miskin? Tanya Ar lagi. Mama Eliza menatap sinis Ar dari atas sampai bawah, lalu tangannya terulur untuk menamparkan wajah Ar, tapi dengan secepat kilat Ar menahan tangan mertuanya. Apa menantu miskin juga pantas mendapatkan tamparan? Lanjut Ar. Kau. Mama Eliza nampak marah. Tapi Ar malah tersenyum melihat ekspresi marah mertuanya. Sebelumnya maaf jika ucapanku terkesan tidak sopan. Ar menjeda ucapannya. Mama adalah wanita, dan bayangkan jika Mama ada di posisi seperti aku yang memiliki mertua yang tidak menyukaiku,
Apa Mama akan diam saja saat dihina ataupun mertua Mama mengatakan jika wanita yang menjadi istri dari putranya itu tidak layak untuk dijadikan menantu? Bagaimana menurut Mama? Ar kembali bersuara. Mama Eliza terdiam mendengarkan ucapan Ar yang sedikit menyentuh hatinya, dan melihat istrinya yang terdiam. Papa Max langsung menarik tangan istrinya untuk pergi dari restoran. Jangan pengaruhi istriku dengan pertanyaan bodohmu itu, dan untukmu Lian kau akan menyesal, kata Papa Max, lalu pergi dengan Mama Eliza. Ar melihat kepergian mertuanya dengan wajah biasa saja, lalu berjalan mendekati suaminya. Maafkan mereka memang begitu, kata Lian merasa tidak enak dengan Ar. Tidak apa. Lagi pula aku tidak selema itu yang akan menangis hanya karena penghinaan dari mamamu, kata Ar. Lian menatap Ar, istrinya memang wanita yang berbeda. Ar tidak mudah tumbang meski sudah dihina. Seperti biasanya istrinya tidak pernah mau kalah saat berdebat. Kita pesan makanan ya, kamu mau apa? Tanya Lian. Terserah aku sama saja, balas Ar, mendudukkan bokongnya bersama Willy yang sibuk dengan ponselnya. Sudah cukup sayang, sekarang kita makan ya. Ar mengambil ponselnya, lalu mematikan ponselnya dan memasukkan ponselnya ke dalam tasnya. Nenek galak sudah pulang? Tanya Willy. Ar menggelengkan kepalanya. Jangan katakan itu, nenek adalah nenek kamu sayang. Willy kan anak baik dan ganteng, masa iya kayak gitu? Ucap Ar sambil mencubit gemas hidung putranya. Tapi nenek seperti monster mommy, sahut Willy lagi. No sayang, mommy marah ya kalau Willy nakal kayak gini, balas Ar pura-pura merajuk. Membuat Willy melirik dedinya, dan Lian memberikan kode pada putranya untuk meminta maaf. Maaf Mom, aku tidak akan mengatakan nenek galak lagi, ucap Willy dengan mata yang menatap mominya. Janji nggak nakal lagi? Tanya Ar lagi. Dan Willy mengangguk cepat. Janji Mommy, sahut Willy sambil mengaitkan jari kelingkingnya dengan jari kelingking mominya. Ar mencium pipi putranya, lalu memeluk Willy dengan senyumannya, dan melihat betapa sayangnya Ar pada putranya membuat Lian tersenyum senang. Tidak bisa diucapkan betapa bahagianya dia sekarang, memiliki istri yang sayang pada putranya, dan tegas seperti Ar sepertinya tidak membuatnya takut akan kembali kehilangan lagi. Ar seolah datang untuk menjadi pelengkap di kehidupannya, dan Lian merasa beruntung karena Ar mau menerimanya yang sudah berstatus duda itu. Tetap seperti ini, bisik Lian. Ar mendengar itu melirik Lian. Aku akan seperti ini, memangnya aku harus menjadi apa? Seperti biasa mode wajah datar kembali muncul, membuat Lian mengembuskan napasnya kasar, padahal baru saja dia akan mengatakan kata-kata yang romantis, tapi melihat wajah datar Ar membuat Lian memilih bungkam. Karena percuma saja istrinya itu memang pelit senyum.